俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Anime One Piece minggu ini, yaitu episode 1029, menghadirkan sesuatu yang beda dari biasanya. Di mana episode kali ini dan 2 episode selanjutnya akan menceritakan filler atau menjadi anime pengantar untuk One Piece Film Red. Ya, meski movie ini telah tayang di Jepang dan Prancis, namun mungkin adalah hal yang tepat melihat filler ini terlebih dahulu sebelum kita nanti melihat One Piece Film Red di bioskop pada bulan September nanti. Jadi, hal seru apa sajakah yang ada pada episode kali ini? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Berkoplo ria di atas laut. Pada awal episode, kita langsung mendapatkan hal yang fresh, yakni kelompok topi jerami sedang beraktivitas sambil mendengarkan lagu yang sedang hits, yaitu ini. Gomen, kami salah putar lagu. Ya, pokoknya lagu yang didengarkan oleh kelompok topi jerami adalah lagu Shinjidai atau era baru yang dinyanyikan oleh Uta. Sangat jarang sekali ya kita melihat karakter One Piece menikmati irama lagu. Mungkin yang sering menikmati adalah Brook ataupun Apu saja. Masa kecil Luffy sebelum bertemu dengan Shanks. Selanjutnya kita mendapatkan cerita tentang masa kecil Luffy. Di sana Luffy kecil digambarkan sebagai anak yang ceria, jahil dan tidak mau diam. Namun entah apa yang mendasari paman penjual buah. Meski Luffy dan kakek kepala desa telah membuat dagangan buahnya berantakan, namun pedagang buah itu malah memberikan buah kepada Luffy. Sungguh orang yang sangat baik sekali. Lalu kita melihat Luffy kecil yang sudah suka berlatih dengan leluhurnya, yakni para monyet dengan ukuran tingginya 2 kali lipat lebih besar darinya. Dan cukup mengejutkan, Luffy yang belum makan buah setan pun bisa mengalahkan monyet tersebut. Dan kita juga bisa melihat sisi baik dari Luffy yang mau berbagi buah dengan monyet itu meski Luffy telah memenangkan pertarungan tersebut. Kemudian hal yang mengejutkan lainnya adalah ketika Luffy dikejar oleh babi hutan, Luffy kecil dengan nekat dan beraninya lompat dari tebing yang sangat tinggi. Dan untungnya Luffy diselamatkan oleh kakeknya yaitu Garp. Luffy kecil yang tak ingin menjadi angkatan laut dan bajak laut. Kita memang mengetahui bahwa Luffy tidak menginginkan menjadi angkatan laut. Namun pada episode kali ini kita juga mengetahui bahwa sebelum bertemu dengan Shanks, Luffy kecil tidak berpikiran untuk menjadi bajak laut. Namun Luffy kecil berkata bahwa menginginkan untuk bisa hidup dengan lebih bebas. Dan barulah setelah Luffy bertemu dengan bajak laut Shanks, Luffy mendengar dari anggota bajak laut rambut merah bahwa bajak laut kuat, menyenangkan dan juga bebas. Ya, mungkin dari sisi kebebasan inilah kenapa Luffy menjadi berpikiran untuk menjadi seorang bajak laut. Mungkin karena bajak laut yang ia temui adalah bajak laut Shanks yang memiliki sifat ceria dan menyenangkan pada bajak lautnya. Maka hal itu membuat Luffy menjadi ingin menjadi seorang bajak laut. Padahal sebelumnya ketika Luffy menyambut kapal Shanks pertama kali, Luffy cukup waspada terhadap kedatangan bajak laut Shanks ini. Serba-serbi fakta bajak laut Shanks. Pada episode kali ini tentu saja kita mendapatkan fakta-fakta baru dan lebih jelas mengenai kejadian Shanks mengunjungi desa Fusa ini. Salah satu fakta yang muncul adalah Shanks bertemu dengan Luffy pada saat kejadian ini. Dan Shanks telah memiliki buah setan Gomu Gomu no Mi sebelum bertemu dengan Luffy. Dan seperti yang dikatakan pada One Piece volume 4 miliar juga, pada saat Shanks mengunjungi Luffy pertama kali ini, Shanks telah memiliki bounty sebesar 1 miliar 4 juta berry. Dan pada episode kali ini, kita mendapatkan poster buronan tersebut. Jadi ternyata Shanks telah memiliki bounty 1 miliar ketika ia diperlihatkan bounty 8 juta milik bandit Gunung Hiruma yang berani mengacaukan pesta bajak laut rambut merah. Dan di sini juga terjadi perkelahian yang tidak jelas antara Lakiro dan Bong Punch. Terlihat mereka saling adu pukul sampai sempat membuat Lakiro terpental keluar. Namun anehnya mereka langsung berhenti memukul satu sama lain ketika Shanks bertanya,
siapakah yang mengompori Luffy untuk menjadi seorang bajak laut? Sepertinya ia mengomporinya adalah salah satu dari mereka atau malah keduanya. Ujian masuk bajak laut Shanks. Hal ini adalah salah satu hal yang membuat kami tertawa pada episode kali ini. Ternyata Shanks mengizinkan Luffy untuk mengikuti ujian masuk bajak laut rambut merah, yaitu dengan menebak keberadaan koin yang disembunyikan pada salah satu dari 3 gelas yang ada. Namun sepertinya Shanks melakukan hal ini hanya ingin menjahili Luffy, karena Shanks malah menyimpan koin itu pada mulutnya. Uta dan Shanks. Memperkenalkan Uta adalah salah satu tujuan dari filler ini, di mana ia akan menjadi salah satu karakter utama pada One Piece film Red nantinya. Pada episode kali ini, kita bisa mengetahui bahwa Uta adalah putri dari Sang, sekaligus ia adalah pemusik pada bajak laut rambut merah. Memang dalam episode kali ini kita masih belum mendapatkan asal-usul detail dari sosok Uta ini. Namun sebagai sosok yang akan menjadi diva dunia One Piece masa depan, Uta memang memiliki suara dan nyanyian yang bagus. Hal ini dibuktikan dengan nyanyian pada kapal Shanks dan bar milik Makino. Dan hal lucu pun terjadi di sini, yaitu Luffy kecil yang tidak mau kalah. Ia pun mencoba bernyanyi seperti Uta. Dan lagu yang dinyanyikan oleh Luffy tidak lain dan tidak bukan adalah lagu Minami no Shimawa Atapihi Aikara puru-puru, aikara poka-poka, ahobaka. Ya, lagu yang melegenda mungkin bisa disandingkan dengan lagu We Are Opening One Piece. Namun ya, seperti yang Nakama tahu, suara Luffy sampai membuat seisi bar pun pergi keluar. Dan pada sisa episode ini, Luffy memberikan tur desa Fusa kepada Uta. Dan Luffy juga melakukan beberapa persaingan dengan Uta seperti memanjat tebing, pertandingan tinggi badan, pertandingan keimutan, pertandingan panco, dan lomba teriak. Ya, mereka memang bocil. Namun selain itu, Uta juga memberitahu kepada Luffy tentang hal yang terpenting bagi seseorang, yaitu adalah hal yang ada pada dalam dirinya sendiri. Bagi Uta, rumput luas yang ada di bukit tempat ia berpijak adalah panggungnya, dan lautan luas bisa menjadi mimpinya yang tak terbatas. Dan pada bagian terakhir, Luffy memperlihatkan Uta spot terbaik dari desa Fusa untuk melihat lautan. Namun reaksi Uta yang melihat spot terbaik ini berkata bahwa ia juga pernah melihat spot yang lebih indah karena telah mengarungi lautan. Dan hal itu membuat Luffy semakin ingin menjadi bajak laut dan mengarungi lautan. Mungkin itulah beberapa hal yang kita dapatkan dari One Piece episode 1029 kali ini. Jika ada koreksi atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.